polar. Nah, kalau misalkan titik stasioner itu titik apa, Dek? Yang Maksudnya? turunan pertamanya sama dengan 0. Oke. Oke. Udah, berarti bekalnya udah ada ya sebenarnya. Sudah terlihat. Tapi digedein dong, Dek. Nah, mungkin ini aja ya, karena aku tadi udah melontarkan beberapa pertanyaan dan kalian sebenarnya sudah bisa. Langsung aja, Dedek. Yang kalian masih bingungkan di aplikasi turunan ini apa? Cara menurunkan? Cara mencari intervalnya, Mbak. Cara mencari intervalnya. Oke, Itu kan bisa. kalau dari contoh soal itu sudah diketahui intervalnya. Kalau tidak diketahui intervalnya itu apa ada soal yang tidak diketahui intervalnya? Oke, langsung ke latihan soalnya aja ya. Dek, 3.2, Dek lah. Ya, benar. Soalnya yang dimaksudkan yang gimana? Yang nggak ada intervalnya. Mungkin dari soalnya, Dek, yang nomor berapa? Mungkin yang nomor 9, Mbak. Nomor 9. Oke. Maaf, Nyela Saskia. Iya, ya, silakan, Bu. Enggak, itu maksud interval. Hah? Gimana? Apakah suaranya aku kedengeran, Sas? Barusan keputus. Maksudnya interval itu gimana, Dek? Bukan putus-putus. Lanjutkan, Sas. Sorry ya, masih putus-putus. Ini aku... Oke. Share screen ini dulu ya. Sudah terlihat nggak? Sudah, Mbak. Sudah. Nggak bisa nunut ya? Kok nggak bisa anunet? Kenapa ya? Udah. Jadi, itu kan ada H. Jelek banget ya. Udah gak apa-apa. Semoga kalian bisa baca. Ini aja. Sama dengan sin T ya.
Turunannya apa? Cos T. Cos T. Sampai sini cara menurunkan sudah paham semua ya, Dek? Iya, Mbak, sudah. Iya. Oke, nanti tak turunin SMA lagi gitu. Batasnya dari 0 Sekarang aku mau tanya. Ini kan 0 itu T sampai 2V. Nah, turun cos T itu bernilai positif ada di kuadran berapa aja? 1 sampai 4. 1 dan 3. 1, 4. Oke, ayo, 1, ayo. 4. Oh ya, 1 dan 1 4. dan 4. Kuadran 1 dan kuadran 4 bernilai positif. Sehingga intervalnya itu kuadran 1. Kuadran 1 itu bergerak dari berapa sampai berapa, Dik, batasnya? 0 sampai 90 derajat. Derajat berarti V per 2 ya. V per 2. Terus kalau kuadran 4 berarti V per 2 sampai 3 3V per 2 sampai 2pi. ada bingung sampai sini? Paham, Kak? Oke, paham. Nah, kemudian kalian masih ingat nggak nentukan dulu itu penyelesaian yang nanti negatif, positif gitu? Masih ingat nggak? Kalau di Ingat. garis bilangan? Oh, iya, Oh, ingat. dicoba-coba. Titik uji. Ini cara mudahnya ya, Dek. Kalian sebenarnya bebas mau gimana aja. 0 Kalau agak paham langsung instruksi aja ya. Tadi yang positif ini ya. Sama ini. Benar? Benar. Iya. Berarti ini negatif, negatif. Berarti yang positif, yang ada positifnya ini, mereka itu naik intervalnya. Yang negatif intervalnya turun. Paham nggak? Tapi kita itu berbicaranya sampai mana ini tadi? 0 sampai 2V kan? Iya. Berarti yang kalian lihat itu yang di sini aja. Yang ini nggak usah dihiraukan. Ya. Ini nggak usah dilihat. Berarti interval itu naik. Salah, kok interval itu naik. Kurva ini naik ya. Kurva ini naik ketika intervalnya 0 sampai pi per 2 dan intervalnya di 3pi per 2 sampai 2pi. Turun ketika intervalnya pi per 2 sampai 3pi per 2. Paham nggak? Iya, paham, Kak. Itu tak maksudnya tadi pertanyaannya. Jadi itu interval tertutup ya, Mbak? Iya, Dek. Tertutup dan terbuka itu dilihat dari mana sih? Tanda sama dengan Tanda di soalnya. Tanda di soalnya disama dengan. Ya udah, berarti interval kalau tertutup pakai apa? Siku, ya. Naik di 0 sampai per 2 dan tiga pi per 2
sama 2pi. Perlu catatan di sini, mungkin kalian terbiasa ya, yang di-update itu pasti ini karena genap ya, karena genap intervalnya, jadi punya berpasangan semua, maksudnya 0,2 pi per 2, pi per 2, 3 pi per 2, 3 pi per 2 dengan 2 pi gitu ya. Tapi kadang ada kan interval yang ganjil, jadi cuma 3 di sini ya, 3 di sini, kemungkinannya itu bisa ke sini, atau bisa gini. Nah, pasti kalian kalau misalkan udah terbiasa, kebanyakan kan negatif itu yang di-update gini kan ya, Dik? Nah, tapi kalau misalkan kalian menentukan interval ini, jangan langsung difikirkan, oh interval yang di-update itu adalah kurva yang turun, negatif. Jangan, karena kadang ada soal yang di-update ini bernilai positif gitu. Jadi kalau misalkan mau cari aman, saranku kalian buat ini aja, buat garis bilangan. Kalau misalkan nggak bisa bayangin ya, tapi kalau kalian udah bisa bayangin, oh cos itu nilainya positif di sini, nilainya negatif di sini, nggak apa-apa, langsung tentukan intervalnya. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak nentukan ini? Naik di mana, turun di mana gitu. Mbak mau tanya, kadang itu kan ada yang kayak cuman satu gitu Mbak, itu gimana? Satu gimana, Dik? Kayak cuman 3 gitu. Saya kemarin bingung. Yang mana? Titik-titiknya mungkin cuma 1 gitu. Iya, maksudnya gitu. Titik ininya lah, intervalnya lah. Ya, kayak minta hingga sampai 3 atau 3 sampai. Oh, kalau minta hingga berarti gini ya. Jangan nulis. Kalau minta hingga, misalkan minta hingga sampai berapa, Dek? Cuman gini ya? Iya. Misalkan pi per 2 gini ya? Iya. Kamu uji, misalkan sebelumnya pi 2 ini berapa? 0, misalkan 0-nya negatif. Terus setelah pi per 2 berapa? Misalkan pi ya. Misalnya pi itu di sini positif. Nah, mereka turun di mana? Berarti minta hingga sampai pi per 2. Terus naik di pi per 2, tak hingga gitu. Gini sih. Sorry. Gini. Kalau satu itu gini. Kalian tentukan di sini, dan di pas di pi per 2 itu apa? Paham nggak? Iya, paham Mbak. Terima kasih Mbak. Kok hilang ya? Kalau sekarang tak hingga ya tetap aja deh tulis negatif tak hingga sampai berapa titiknya gitu. Terus berapa sampai berapa gitu. Apalagi kalau misalnya kalian menemukan soal ya, kalau kayak gini kan ini udah ada ya T 0 sampai 2pi. Tapi kalau misalkan ini nggak diketahui, ya berarti kamu anggap dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Ada yang mau ini lagi? Mbak, contoh lagi ya, Mbak. Tapi jangan pakai sin sama cos, pakai apa? Kayak angka biasa. Eksponen. Ya. Soalnya kalau eksponen tuh aku rada bingung gitu nentuin plus minusnya itu. Oke. Ini aku hapus ya. Kalian udah belajar eksponen tak, guys? Coba bentar. Aku cari contohnya dulu. Karena tapi di sini ada makhluk gak? Ada sama makhluk. Ada. Tapi kalau misalkan eksponen itu, Dek, ini ya eksponen, kalau kalkulus itu kan semestanya kalian masih berbicara bilangan real gitu ya. Kalau
bilangan asli, bilangan yang masih bisa lah gitu. Kalau eksponen itu kadang nilainya ini nggak tentu gitu. Ya nggak apa-apa sih. Jadi ini ngeluh deh. Oke deh. Mungkin yang itu Mbak apa? Yang bilangan apa namanya? Polinom. Oke. Bentar ya. Bisa lagi. Yang ini deh, nomor 13 itu nilainya cuma 0 aja. Tadi ya. Jelek-jelek. Oke. Sama dengan 3 T pangkat 3 min 18 T. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba nggak? Nggak apa aku tuliskan. Tapi kalian yang bersuara. 3T pangkat 2 min 18. 3T pangkat 2, seriusan. 9. 9. Dan di pangkat 2 min 18. Terus habis itu ini kita langsung belajar menentukan ini ya, cekung, terus titik belok gitu ya. Aduh. Terus kalau cekung berarti kita turunkan sampai turunan ke berapa ini? Jadi 18 T. kalau mau cari titik belok, turunannya harus diapain, Dek? Disubstitusikan. Lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 0. Kita cari dulu Titik titiknya ya. maksimum. Kita cari dulu titik kritisnya. Berarti sama dengan 18T sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan berapa? 0. 0. Kita uji titik T sama dengan 0 ini. Yang ada di kirinya 0, kalau disubstitusikan berapa, Dek? 1. Oh, maksudnya positif apa negatif? Negatif. Terus kalau di sini berarti Positif. Nah, cekung ke atas bila turunan keduanya lebih dari sama dengan 0. 0. Berarti mereka akan cekung ke atas jika di interval berapa? Lebih besar 0 sampai tak hingga. Dia akan cekung ke bawah pada Minta hingga. Hingga sampai 0. ini cekung. Kalau misalkan yang naik turun tadi berarti kita operasikan yang ini kan ya? Iya. 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 Buat kita faktorkan. Kuadrat min 2. Sama dengan 0. T-nya berapa? T-nya berapa? Minus 2. Akar 2. Akar 2. Plus minus ya, Dek. Iya. Plus minus akar 2.
Silakan diuji. Oke, nol. Nol berarti negatif ya. Iya. 2 deh. 2 dimasukkan. Positif. Positif. Nol hasilnya, Mbak. Kenapa 0? Kenapa 0 itu positif apa negatif? Enggak keduanya. Bukan keduanya. Kenapa enggak keduanya? Karena kalau positif pasti ada nolnya. Terus kalau negatif ada nolnya juga. Terus bisa disebut bilangan ini enggak? Apa kalau enggak positif negatif itu bilangan apa namanya? Pecahan. Apa enggak? Bulat. Bukan. Titik kritis. Enggak, bukan. Gini. Kenapa 0 itu tidak disebut bilangan positif, tidak bisa dibilang bilangan negatif. Terus 0 itu masuk bilangan apa? Berdiri sendiri mungkin. Diri sendiri. Mandiri ya 0-nya. Bilangan identitas mungkin, Mbak. Identitas apa? Lupa. Penjumlahan. Ya, 0 memang identitas penjumlahan, tapi bukan itu. Kenapa 0 itu tidak positif, tidak negatif? Karena 0 itu digunakan sebagai pemisah. Jadi kita nggak bisa bilang 0 itu bilangan apa sih? Kalau aku lupa biasanya teman-teman, kebiasaan anak bilang 0 itu bilangan apa gitu. Nggak boleh ya, 0 itu ya 0 sendiri gitu. 0 itu banyak sifatnya. Terus 0 dikali 0 per 0 itu apa, Dek? Dengan berapa? Tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena bisa ngasilin semua nilainya. Karena Kenapa, Yul? banyak bilangan Sampai tadi real yang dikalikan 0. Berapapun 0. Jadi tak tentu apa tak hingga? Tak tentu. Tak tentu. Nah, itu tak tentu ya, karena kalau misalnya kita ganti WC-nya ini berapa aja, ya tetap 0 kan ya hasilnya. Gitu. Awas ya, keliru ya. Biasanya semester awal saya inget ya. Ya soalnya semester tua ya ditanyain kayak gitu. Lupa wis ngeheng. Kalau misalkan kalian uji coba itu hasilnya 0 ya, Dek. Hasilnya 0. Maka kalian harus cari uji coba titik yang lainnya. Gitu ya. Paham, Dek, sampai sini? Iya. Ya, Mbak. Habis pinter-pinter. Jadinya ini akan interval ini kurva ini akan naik pada interval berapa? Negatif tak hingga sampai min negatif akar 2 sama akar 2 sampai tak hingga. Turun pada interval Negatif akar 2 sampai akar 2. Oke. Kemudian kita masukkan 0 di sini, Dek. 0 di sini. Berapa hasilnya? 0. Berarti titik beloknya berapa? Titik beloknya berapa? 0,0. 0,0. Kenapa kalian menyebutkan 0,0? Karena T-nya sama dengan 0 terus Substitusi. substitusi 0 juga. Karena titik belok itu adalah C, Fj ya. Kalian sama dengan 0, nanti hasilnya di sini berapa. Kemudian diuji di fungsi awal itu titik beloknya. Oke? Sebentar Kak, bagaimana tadi? Yang titik belok. Titik belok itu, ya titik belok itu. Oke.
koma, FC. Jelek banget. Kok jelek ya? FC ini apa? FC ini adalah hasil dari C. Jadi kalau kamu mau mencari titik belok, kamu turunkan turunan kedua disama dengan 0. Nanti ketemu kan, ini kan T-nya sama dengan 0 ya. Iya, Kak. Nah, nilai T sama dengan 0 ini kamu substitusikan di fungsi yang awal. Berapa hasilnya? 0 kan. Berarti titik beloknya adalah 0, 0. Ya, Pak, makasih. Kalau titik balik, apa Dik titik balik? Kapan fungsi itu dikatakan, maksudnya titik balik itu apa sih? Definisi dari titik balik. Kembali ke awal. Apanya yang kembali ke awal? Perpindahan dari cekung bawah atau cekung ke atas. Ya, namanya aja balik ya. Jadi kurvanya itu balik seperti yang awal. Udah Pak, sebenarnya itu aja. Pak, mau tanya. Silakan. Itu intervalnya itu yang tak hingga bukannya terbuka nggih? Yang mana, Dek? Oh, ini ta? Bukan. Oh, ini. 0, iya. Oh iya, Itu interval. tak hingganya terbuka karena kita nggak tahu ya mereka itu di batas mana. Makasih ya. Iya, terima kasih juga. Oke. Sekarang aku mau tanya deh. Mbak Saskia mau tanya. Iya, Dek, silakan. Itu tadi yang titik ujinya itu dimasukkan yang T double aksen itu dimasukkan ke T double aksen atau ke fungsi awal? Kalau misalkan cekung ya, yang ujinya di titik ini, Dek, di double aksennya, di turunan keduanya. Oh, jadi itu kan T-nya udah dapat 0. Jadi nanti 0-nya tuh disubstitusi ke T double aksen gitu, Mbak. Yang mana, Dek? Kamu mau mencari apa ini? Iya, itu yang tanda plus minusnya itu. Oh iya. Jadi Ini kan negatif, berarti dimasukkan sini negatif kan. Positif berapapun dikali ini 18 kan positif gitu kan. iya. Iya, paham Mbak, makasih. Oke. Sama kayak ini kan, kita substitusi ya di ini. Oh, udah ada yang ditanyakan kembali. Kalau titik balik itu cara nyarinya gimana, Kak? Sama aja, tah? Sama sih ya. Titik balik itu, astagfirullahaladzim. Ada yang masih ingat definisi titik balik itu apa? Bukan balik ke kurva awal ya. Maksudnya kayak tadi kalau turun naik turun itu turunan pertama gitu, cekung turunan kedua. Kalau titik balik ada yang ingat guys? Kemarin kayaknya Bu Arista bilangnya perpindahan dari cekung ke bawah atau cekung ke atas gitu, Mbak. Itu belok nggak sih? Nggak tahu ya, lupa. Ayo. Belok kan balik. Katanya Bu Arista juga. Bentar ya. Kalau titik belok itu ya seingatku titik belok itu yang perpindahan dari cekung ke bawah, cekung ke bawah, cekung ke atas ya. Kalau titik balik itu ini deh. Kaitannya sama nilai maksimum dan nilai minimum. Bentar ya, aku ini cross check lagi ya.
Kemarin diajarin titik baliknya pakai lewat diskriminan nggak? Enggak, Mbak, belum. Belum diterangkan. Sat-set. Itu belum Ya, diterangkan. ngejar biasanya, ngejar sampai ini ya materi. Bentar. Aku ingat kembali. Kemarin saya ingatnya itu titik balik yang perubahan dari cekung atas ke cekung bawah. Enggak, Dek. Titik balik itu, ini seingatku ya kalau aku yang dipelajarin, kalau yang cekung-cekung itu namanya titik belok. Karena di mana sih kurva itu berbelok gitu kan. Kalau yang titik balik itu dari maksimum ke minimum. Maksudnya kaitannya antara maksimum sama minimum gitu. Ya kan, di sini maksimum sama minimum. Aku kasih ini aja ya, latihan soal. Kalian punya soal titik balik nggak? Kalau di sini memang nggak dijelaskan ya titik balik titik. Mohon izin menjawab boleh, Mbak? Tapi Boleh, seingat silakan. saya sih, Mbak, waktu SMA itu titik balik itu ketika fungsinya naik, terus naik lagi gitu, Mbak. Titik Kalau balik. titik Oh, belok aku dari ingat. naik terus ke turun gitu. Aku inget deh. Titik balik maksimum itu jika turunan keduanya kurang dari 0. Ya. Titik balik minimum itu jika turunan keduanya lebih dari 0. Benar? Itu juga. Benar, Mbak. Ya. Aku baru ingat. Jadi kalau misalkan yang cekung tadi, kalau turunan keduanya lebih dari 0 itu dia cekung ke atas. Gini, kalau misalkan titik balik itu kan kaitannya sama maksimum minimum. Kalian tentukan dulu, misalkan ya, turunan pertamanya itu lebih dari 0 ya, Dek. Lebih dari 0. Kamu tentukan apakah titik ini itu adalah titik balik maksimum. Caranya kamu turunkan kedua. Kalau misalkan turunan keduanya kurang dari 0, maka titik yang kamu uji ini adalah titik balik maksimum. Gitu. Kalau misalkan ternyata kamu uji adalah lebih dari 0, maka titik balik ini adalah titik balik minimum. Benar? Setuju gak? Tahu bingung kalian ya? Bingung, Mbak. Gimana? Oke deh. Langsung contoh soal mungkin ya. Ntar aku
Aku carikan. Aku carikan dulu ya. Nih. Y sama dengan sin 2x. Jelek banget. Dan intervalnya ada yang mau mencoba? Ayo, coba kalian yang nulis, terus nanti aku yang dikte gitu. Jadi kalian tahu, oh aku itu, oh kayak gini ya, pahamnya kayak gini gitu. Soalnya kalau aku yang jelasin, pasti kalian, oh kayak gini, gampang ya gitu pasti. Siapa yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Bentar, tapi ini panjang banget ini. Nanti kalian, bentar, ralat. Ini panjang ya, Dek. Ini harus tentukan yang kakaan gitu loh. Pernah tahu nggak trigono? Ingat nggak? Iya, ingat, Mbak. Kayak dulu. Kalau belajar jangan langsung. Bentar. Aku tulis Y sama dengan X kuadrat kurang 4X. Nah, coba siapa yang mau ini? Pakai yang turunan kedua dulu, Dek. Nanti setelah itu aku kasih cara yang pakai determinan. Siapa? Ada yang bisa nggak? Turunkan dulu aja. Aku tuntun. Ya, boleh, Mbak. Y aksen sama dengan aku tambah yang nulis. Boleh deh, silakan. Bisa Bisa Nona? annotate ya, Mbak? Oh, siapa dia hostnya? Siapa deh yang mau ini? Aku, Yulia. Oh, nggak bisa, Ding. Ya, nggak bisa. Emang harus aku kayaknya. Di aksennya berapa? 2x min 4. 4. Terus Y2 aksen 2. 2 aja. 2. Y double aksen ini cuman menentukan dia titik balik minimum atau maksimum gitu ya. Bukan berarti 2 ini adalah titik balik minimum atau maksimumnya. Itu ya. Ini disama dengan kan 0. Berarti di aksennya berapa, Dek? Salah. Berarti nilai X-nya sama dengan 2.
Karena fungsi ini y aksen karena y aksennya itu lebih dari 0, berarti titik baliknya maksimum atau minimum? Maksimum. Maksimum. Titik balik, Dek. Oh, minimum. Minimum. Titik balik itu ketika turunan keduanya lebih dari 0, maka minimum. Kalau kurang dari 0, maka titik baliknya itu maksimum. Gitu ya. Ini kebetulan X-nya sama dengan 2, tapi bukan berarti nilainya itu kalian ambil dari yang turunan pertama nilainya. Turunan keduanya untuk apa, Mbak? Untuk menguji dia maksimum atau minimum. Gitu. Ya, paham nggak? Ada yang masih bingung? Berarti kalau Y2 aksennya itu lebih besar dari 0 itu kan minimumnya, Mbak. Itu berarti sama kayak itu dong. Apa ini ya? Kayak minimum lokal, ekstrim lokal gitu. Lokal Nah, sama. iya, kayak ekstrim lokal gitu. Tapi titik ekstrim lokal itu, nilai ekstrim lokal itu ekstrim lokal ini kan melibatkan titik-titik kritis kan ya, Dek? Titik-titik kritis itu kan ada yang stasioner, ada titik ujung sama titik singular gitu kan. Kalau Iya. ekstrim itu kita menguji semua titik, Dek. Semua titik itu kita uji. Kalau titik balik ini kita mengujinya cukup dari nilai ini kita ketemu ya. Terus habis gitu langsung guys kita cek ya double aksen ini maksimum atau minimum gitu. Kalau ekstrim itu semua titik-titik yang terlibat itu kita uji. Oke, bentar. Di sini ada latihan soal ekstrim nggak? Tiga titik satu. 3.1. Halaman nomor 27. Nomor 27. Oke, nomor 27. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Nomor 27 ini akar-akarnya pakai rumus ABC ya. Iya. Karena nggak bisa langsung. Nah, itu kan ketemunya F. Mau aku tulis ah. Oke. Selesaikan ini dulu deh ya, Dek. Atau mau ini dulu? Ini dulu aja, Mbak. Ini dulu. Ini kan kita udah tahu ya titik balik minimum. Nah, titik balik itu sama kayak titik belok tadi. C, FC. Berarti nilai 2 ini kita substitusikan di sini. Berarti berapa? 2 kuadrat itu 4. 4 dikurangi 8 ditambah 3. Sama dengan -1. Ya. Paham? Nilai 2 ini tadi kita substitusikan ke persamaan yang awal. Berapa? -1. Berarti titik balik minimumnya berapa? 2,-1. Ya, 2,-1. Itu ya. Untuk permasalahan titik balik sudah ada gambaran. Ada yang masih bingung nggak yang titik balik? Kak mau tanya, Kak. Ya, silakan. Itu kan kalau turunan keduanya nggak punya variabel X ya. Kalau turunan keduanya masih punya variabel X dan nggak tahu ini, kan X-nya kan nggak tahu berapa. Terus nggak tahu itu lebih dari 0 atau kurang dari 0. Tahu minimum kalau maksimum. Atau jadi titik balik atau tidak.
misal ya, di aksennya itu masih 2x gitu ya, Dek. Iya. Nah, ini itu seingatku ya, ini tuh tetap seingatku sih ya, ini tuh sama dengan kan 0. Jadi X sama dengan 0 gitu. Iya, sebentar. Aku ingat lagi. Oh, enggak. Kalian ceknya bisa pakai min B per 2A. Masih ingat ini enggak? Ingat, Mbak. Ingat. Nah, min B-nya berapa? 0. Enggak 2 dah. Oh iya 2. Oh iya, kan X kuadrat. Min 2. Tapi ngeceknya itu yang di sini, Dek. Sorry. Sorry. Bukan yang di sini, tapi yang di sini. B-nya berapa? Min 4 berarti positif 4 ya. Iya. Positif 4 per 2 kali 1, 2. Berarti sama dengan 2. Sama dengan 2. 2 ini kan lebih dari 0. Tuh kalau misalkan pakai ini. Pakai determinan. Oh ya, aku baru ingat kalau misalkan turunan kedua ini kalian bisa nentukan kalau misalkan nggak ada variabelnya lagi. Ya kayak 2, 3 gitu kan, nggak ada variabelnya lagi. Makasih ya yang udah bertanya tadi. Aku jadi teringat. Kalau misalkan kalian ada X ya dan kalian tidak bisa menentukan itu positif atau negatif, kecuali turunan keduanya itu masih X kuadrat. Kalau X kuadrat kan kita bisa menentukan ya, dia positif kan pasti. Mbak, itu kalau determinan berarti pakai min B per 2A atau akar B kuadrat min 4 aja? Enggak deh. Kalian bisa pakai ini, min B per sorry, pakai min B per 2A. Bisa pakai itu. Karena sebentar. Saya cross check lagi. Ya. Aku agak ini. Ya Allah. Oh, aku kasih catatan ya. Ini. Menentukan titik balik
menentukan titik balik itu ada dua caranya. Kalau misalkan pakai turunan kedua, maka itu yang di cross check turunan kedua kayak tadi itu ya. Turunan kedua lebih dari 0, turunan kedua kurang dari 0 gitu untuk menentukan titik balik maksimum atau minimum. Tapi kalau misalkan turunan kedua yang kayak ditanyakan temenmu tadi, kalau masih ada variabel yang nggak tahu, kita kan nggak bisa menentukan ya, kecuali variabelnya itu x kuadrat atau berpangkat genap, kita bisa menentukan kalau dan memastikan kalau itu positif. Tapi kalau misalnya kayak berpangkat ganjil atau eksponen atau cos yang masih absurd, berarti kita nggak bisa langsung menentukan ya itu maksimum atau minimum. Nah, kita pakai apa, Mbak? Pakai menentukannya P sama dengan min B per 2A, min B per 4A. Terus menentukan titik baliknya maksimum atau minimum, jika A kurang dari 0. Grafik. Kalau A kurang dari 0, grafiknya terbuka kemana, Dek? Turun ke Bawah. bawah. Oke, tadi penjelasanku yang titik balik yang awal-awal biar gak bingung, kalian hapus aja ya. Kalian gak pernah mendengar aku menjelaskan itu. Gitu ya, biar gak bingung. Kalian jadi patokan aja kalau misalkan titik balik maksimum atau minimum, kalian dilihat dari ini. Ya, dari ini. Nah, kalian bisa mengidentifikasi grafik ini terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti A-nya lebih dari 0. Oh, titik baliknya maksimum. Tinggal tentukan aja titiknya berapa, gitu ya. Paham nggak, Dik? Mbak izin bertanya. Gimana, Ini Dik? yang A kurang dari 0 itu A-nya itu sama itu tambah X kuadrat. Gimana, Dik? Yang titik balik maksimum jika A kurang dari 0 ini A-nya itu dari fungsi yang pertama yang AX kuadrat plus BX gitu itu kan, Mbak? Ini itu fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat. Kan fungsi itu kan ada bentuk-bentuknya ya, Dek. Kalau kuadrat tuh gini gitu ya. Kalau pangkat 3 itu ada yang gini gitu kan ya. Jadi fungsi yang ini cara yang ini tuh buat bentuknya yang fungsi kuadrat aja gitu, Mbak. Iya, setauku. Karena kalau misalkan fungsi yang lain, dia belum tentu punya titik balik maksimum atau minimum, Dek. Karena bentuknya itu berbeda-beda gitu. Kalau misalkan titik kuadrat ya bentuknya itu, ini setauku ya, kalau teman-teman punya literatur lagi, silakan disampaikan gitu ya. Coba kalian buka macam-macam grafik itu ada di mana ya? Coba aku share screen aja ya. Ini aku simpan aja. Aku mau nunjukin ke kalian. Sorry.